Dia yakin kepada suntikan itu yang menyembuhkan. Ya Allah. Padahal hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Tidak ada hubungannya dengan suntikan itu. Ada. Obat adalah makhluk. Ada. Obat menyembuhkan berhajat kepada Allah, sedangkan Allah menyembuhkan tanpa berhajat kepada obat. Jika Allah berkehendak dengan obat akan sembuh, dan jika Allah berkehendak tanpa obat pun akan sembuh. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Ini hadirin mulia. Ada. Hari ini banyak orang yang salah paham. Oh ya, aku terima kasih nih dengan bulan itu. Gara-gara dia anak aku pacak sekolah. Allah. Nah. Maka hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Baik itu dosa zina, dosa judi, tidak dosa semua ini segala macam diampuni. Tapi sikap yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Dosa syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Menganggap adanya Tuhan lain selain Tuhan Allah. Padahal la ilaha illallah itu maknanya tiada Tuhan selain Allah. Paham tuh? Paham nah. Maka hadirin mulia, itu yang pertama. Itu yang pertama. Belajar melepaskan diri dari ikatan makhluk. Selama ini kita masya Allah manusia salah paham. Ini kalau anak bini aku tinggal aku melok kamu 3 hari, mana anak bini aku? Ya kan? Uang terbuang 4 tahun 12 tahun kati urusannya dengan anak bini. Enak. Kati urusannya, anak bini tetap makan. Anaknya tetap sekolah. Uang di rumah sakit itu Pak, masya Allah, ya kan? Tidak ada berpikir tentang rezeki, tapi datang uang mawa roti, mawa jeruk, mawa semangkok. Enak. Dia nyari duit tidak. Enak. Tapi rezekinya tetap datang. La ilaha illallah. Inilah maksud yang pertama kita keluar jalan Allah ini, hadirin. Kemudian yang kedua maksud kita keluar jalan Allah ini, kata masyayikh kita, yaitu kita ini belajar yakin kepada amal dan bukan yakin pada mal. Apa itu mal? Mal itu harta kita. Mal itu pangkat kita. Mal itu adalah kemampuan finansial kita. Mungkin kita keluar jalan Allah ini, kita belajar untuk meyakini bahwasanya yang menyelesaikan masalah itu cuma amal, bukan mal. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan mudahkan segala urusannya. Allah Ta'ala janjikan ini hadirin mulia, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan kalian rizki dari arah yang tidak duga-duga, kata Allah. Ada. Wa ma yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang berserah diri kepada aku, kata Allah, maka niscaya aku akan mencukupi segala keperluan kalian. La ilaha illallah. Ini kalau bukan janji Allah yang kita pegang, lalu janji siapa lagi, Pak? Enak. Janji Jokowi lah banyak melesetnya. Enak. Janji pemerintah kita, masya Allah, lah banyak melesetnya. Kalau kita bukan megang janji Allah dan Rasulnya, kita nak megang janji siapa lagi? Tidak. Kalau kita tidak bergantung pada Allah dan Rasul, lalu kita nak bergantung pada siapa lagi? Tidak. Lemah kalau kita bermusuhan dengan PRT kita, pindah kita ke kelurahan lain. Tidak. Bermusuhan kita dengan gubernur kita, pindah kita ke kota lain. Tidak. Bermusuhan kita dengan presiden kita, pindah ke negara lain. Tapi kalau kita musuh dengan Allah, nak kemana kita? Masuk kubur-kubur punya Allah. Naik gunung-gunung punya Allah, masuk laut-laut punya Allah. Nak lari kemana kamu? La ilaha illallah. Jadi yang kedua maksudnya itu untuk meyakini, yakin kepada amal dan meyakini bahwasannya yang dapat menyelesaikan masalah ini hanya amal. Contoh Pak, Bapak ini hari ini nak bayar pajak motor, duit di kantong lado, laman ini tenang baik, ini pajak motor lah pajak bayar, tuh tahu-tahu Bapak tadi Bapak yakin dengan mal kan ini kan, begitu Bapak keluar lorong, tuh bermobil Bapak, kecelakaan, kaki patah, duit yang gitu tadi dirampas wong, hilang, duit dalam kantong nak bayar pajak tadi, rupanya pacak tak duit di kantong itu menyelesaikan masalah kita? Tidak bisa Pak, ya kan? Yang bisa menyelesaikan masalah ini amal kita.
Makanya sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat meyakini perkara ini, Pak. Sehingga apa? Sahabat tak kala sawahnya udah ada turun hujan, ladang dia kebun dia tidak turun hujan, sholat dia 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia minta, ya Allah, tolong ya Allah, ada kebun aku tidak panen-panen, wong lah panen kalau. Tahu-tahu hujan. Ya, hujannya ini hadirin mulia, hujan lokal. Di kebun sahabat baik yang hujan. Ini hebatnya amal hadirin mulia. Ya kan? Nah kita nak belajar yakin dengan amal ini hadirin mulia. Karena apa di dalam amal ada janjinya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak. Setiap kamu baik, setiap perbuatan yang kamu lakukan kata Allah, itu niscaya hakikatnya akan kembali kepada kamu. Tidak. Kamu keluar 3 hari, yang tadi kamu punya anak yang tidak taat sama kita, ya, bini yang tidak taat sama kita, men kita tawajuk keluar jalan Allah, insya Allah balik Allah rubah. Ya Allah. La ilaha illallah. Contohnya banyak, Pak. Masya Allah, minta maaf. Minta maaf kawan-kawan kita di Lawang Kidul itu, subhanallah. Bapaknya preman, maknya preman, anaknya habis Quran. Terbalik dengan wong yang di pondok, wong yang 9 tahun di pondok, 12 tahun di pondok. Kalau amal ilmu ini bukan main, tahu-tahu anaknya susah. Jangankan untuk membaca Quran, untuk zikir, sholat 5 waktu pun tidak. Beda memang, Pak. Kalau kita yakin dengan amal, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah kita. Paham tuh? Maka dari mulia yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksud kita keluar di jalan Allah ini masih kita katakan untuk kita ini belajar menanamkan di dalam hati kita kecintaan kita kepada kampung akhirat. Sebab apa dari mulia kita di dunia ini sudah sama kita tahu bahwasanya kita persinggahan baik di dunia ini. Umat-umat terdahulu dari mulia 1000 tahun, 1500 tahun umurnya, 2000 tahun mati juga. Apalagi kita, 100 tahun kemarin kita belum ada di dunia ini dan 100 tahun ke depan kita akan meninggalkan dunia ini. Hakikatnya apa? Dunia ini tempat kita bersinggah baik. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwasannya perumpamaan dunia ini seperti sebuah kapal yang sedang bersandar di sebuah pulau. Ya kan? Kemudian bersandar di sebuah pulau untuk mengisi bahan bakar. Lalu wong-wong yang berada di dalam kapal ini hadirin mulia, mereka ini berpikir, ini kapal kita lagi berlabuh. Kapan lagi kita gunakan kesempatan ini? Turun. Turun. Ada sebagian yang turun tadi, Pak. Masuk dia ke dalam hutan, nyari buah ini, nyari buah itu, nyari buah ini, nyari buah itu, ya kan? Sehingga terlena dia dengan kenikmatan yang ada di dalam hutan. Ada juga wong yang turun tadi, Pak. Turun daripada kapal tadi, dia berpikir, ini caknya lama kapal ini, sudahlah kita bentang ke alas, kita nguling-nguling dulu di sini. Ya kan? Tahu-tahu begitu mereka lakukan hal seperti itu, kapal berangkat. Yang beruntung mana? Yang golongan ketiga, yang uji golongan ketiga, jangan kita turun dari kapal ini, kaget kapal berangkat, kita tidak ketahuan. Tahu-tahu kapal berangkat, golongan pertama, golongan kedua tadi tinggal, Pak. Ya kan? Golongan yang 3 beruntung, dia masih termasuk dalam kapal. La ilaha illallah. Kita nak belajar meyakini bahwasannya dunia kita ini tempat persinggahan. Kalkulasinya, Pak, 1 hari di akhirat dengan dunia ini, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Artinya kalau kita kalikan dengan 60-70 tahun umur kita, tidak sampai 2,5 menit kita hidup di dunia ini. Tapi ngapa cak lamunian? Ya kan? Yo inilah skenario-nya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Cak lamunian sehingga apa? Saking ininya Allah Subhanahu Wa Taala buat kita jangan supaya jenuh. Maka dinjo Allah mainan kita ini, Pak. Dinjo Allah Pajero, dinjo Allah Alphard, dinjo Allah Enek, dinjo Allah Bini, dinjo Allah rumah. Dinjo Allah kantor, mainan. Kamu cak budak kecil, Pak. Ya kan? Budak kecil itu umur 3-4 tahun itu dinjo mainan, senang bukan main dia. Saking senangnya dia lupa di depannya ada keluarganya, di kanannya ada sahabatnya, di kirinya ada kerabatnya, di belakangnya ada tetangganya, lupa. Sibuk dia terfokus dengan mainan. Tak kalah mainan itu dimbek dari tangannya, nangislah dia. Maka kita nak belajar, Pak. Yakin bahwasannya kita ini di dunia cuma numpang.
Begitu kita lahir, dari rahim wong tua kita tidak mau pakaian. Telanjang bulat dalam keadaan tidak mau harta. Balik kaki kita tidak juga mau harta. Kita lahir tidak ada pangkat jabatan, tidak. Mangko balik kita ke kubur kaki tidak katik lagi pangkat jabatan kita. Tidak. Jadi apa yang kita bangga di dunia ini, Pak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Perkara yang pasti itu adalah kematian, Pak. Ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka, rela ataupun terpaksa, kita pasti mati. Ya. Yang denger mati, yang ngomong belum. Nah, belum tahu apa malam kage kan apa besok, ada. Tapi wong-wong yang cerdas, kata baginda Nabi, al-kayyisu, wong-wong yang cerdas ini mendana nafsahu, ada. Wa amila lima ba'dal maut. Wong-wong yang mampu menahan hawa nafsunya terhadap kecintaan dunia dan dia siap ke amalnya untuk kehidupan setelah akhirat. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang menahan hawa nafsunya terhadap kecintaannya kepada dunia, maka ganjarannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebentar bae, Pak, kita hidup di dunia ini, Pak. Ya. Sebentar mai. Pasti mati kalau gitu. Nah, maka inilah hadirin mulia, maksud tujuan kita ini untuk keluar jalan Allah. Kemudian hadirin mulia, nanti setelah kita keluar jalan Allah, ya kan, tujuannya apa? Setelah ini kan bapak-bapak akan bina masjid, ya kan? Rencananya kemana, Mir? Ke desa model. Desa model. Nah, maka di desa model ini hadirin mulia, pertama, sebelum berangkat dari sini, bapak-bapak luruskan lagi niat. Bahwasannya bapak keluar jalan Allah ini murni untuk islah diri, memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki iman, ya kan? Bukan karena Mustafa, bukan karena Amir Sob, bukan karena kawan, bukan karena Beni, tapi karena Allah. Tanamkan itu dari sekarang. Karena apa, hadirin mulia? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Tidak. Berapa banyak amal yang kecil, karena dia niatnya tulus pada Allah, maka itu bernilai besar di sisi Allah. Dan berapa banyak juga amal yang besar, amal yang banyak, tapi niatnya bukan karena Allah, maka amal itu nol putul nilainya di sisi Allah. Kosong melompong, kita nih, zong. Nah, jadi bapak-bapak harus niat, luruskan niat dulu. Bahwasanya bapak-bapak keluar jalan Allah ini niatnya karena Allah. Bersedia insya Allah? Kemudian hari mulia, setelah kita berjalan, nanti jangan lupa guna ke adab-adab perjalanan, ya kan? Adab-adab perjalanan dengan cara banyak-banyak membaca doa-doa masnuna dan berzikir mengingat Allah, tidak muzakarah 6 sifat. Setelah sampai di kampung desa model, jangan lupa tuan-tuan sekalian untuk membaca doa masuk kampung. Apa doanya, Mir? Allahumma barik lana fiha, Allah merzukna jannaha. Masya Allah. Ini doa masuk kampung ini, Pak. Doa minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah kampung ini, Allah. Berkahilah wong-wong yang ada di dalam kampung ini, Allah. Satukan hati kami dengan wong-wong soleh di kampung ini, Allah. Satukan hati kami, Allah. Tanamkan rasa cinta kami dengan wong-wong kampung ini, dan tanamkan rasa cinta wong kampung ini dengan kami, ya Allah. Masya Allah, Pak. Hari ini, Pak, berapa sering kita sudah masuk kampung? Masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung. Kita masuk baik. Padahal kalau kita mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka di dalam sunnah akan ada kejayaan, Pak. La ilaha illallah. Setelah kita doa masuk kampung, ya kan, sampai kita di depan masjid, maka akan ditargib oleh Amir. Jangan kemana-mana. Setelah masuk ke dalam masjid, maka tanamkan lagi di dalam hati kita ini tujuan untuk kita itikaf di masjid tersebut. Nah, apa tujuannya hadirin mulia? Tujuannya kita berada di dalam masjid tersebut untuk menghidupkan 4 amalan masjid seperti amalan masjid Mekah Madinah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 amalan masjid ini hadirin mulia? Yang pertama, dakwah ilallah. Bicara kebesaran Allah, baik itu dengan kawan kita, baik itu dengan wong tempatan, bicara kebesaran Allah. Agungkan Allah, dakwah kepada mereka bahwasannya wong yang beruntung itu adalah wong-wong yang selalu mempersiapkan dirinya untuk amalnya setelah kematian.
Dakwakan kepada diri kita, keluarga kita, dakwah kepada diri kita dan wong-wong tempatan, pada sahabat kita. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah, Pak. Sehingga apa? Kaki setelah kita banyak-banyak bicara kebesaran Allah, maka ruh dakwahnya akan masuk dalam hati kita dan kita akan mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Itu yang pertama, tujuannya menghidupkan dakwah ilallah. Yang kedua, apa tujuan kita untuk berada di masjid tersebut? Belajar menghidupkan amalan ta'alim wa ta'alum. Ada. Apa itu ta'alim wa ta'alum? Belajar dan mengajar. Maka di situ kaget kita ada bahasannya bab baca kitab. Ada. Baca kitab yang dikarang oleh Syekh Maulana Yusuf, yang dirangkum oleh Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yaitu kitab Muntakab Hadis. Ada. Kitab Muntakab Hadis. Cak mana cara membacanya, Pak? Bacanya dengan pelan-pelan. Ya kan? Dengan apa? Dengan tasdid wal yakin, membenarkan dan meyakini bahwasanya yang kita baca ini adalah memang arahan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita belajar mengagungkan dan memuliakan. Kitab yang kita baca itu belajar mengagungkan dan memuliakan dengan cara apa? Dengan cara kita baca pelan-pelan, Pak. Bukan baca komik. Ya kan? Kalau kita baca komik, ya baca koran napas-napas ya. Tapi kalau baca itu, Pak, maka di dalam, kalau tidak salah di halaman 96 di Muntakab Hadis itu, ada di situ bahasa Rasulullah. Setiap beliau itu bersabda, beliau tidak pernah bersabda kecuali beliau mengulangi sabdanya itu sebanyak 3 kali. Sehingga apa? Wong-wong yang dengar taklim dengan diulangi 3 kali paham. Hari ini banyak, Pak, abab-abab tuh dengar taklim 4 jam, cuma tidak paham isi taklim itu. Benar Allah. Ya kan? Nah, mangku kage usahakan siapapun jadi petugas taklim, usahakan dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan, kemudian hadis yang pendek itu dibaca 3 kali. Biar apa? Biar masuk di dalam hati kita. Keberkahan taklim itu bukan dari berapa banyak hadis yang kita baca, tapi berapa banyak kita dapat mengambil hikmah daripada hadis-hadis dan Quran yang kita baca itu. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Nah, itu yang kedua. Kemudian kage di ta'alim wa ta'alum ada belajar dan mengajar. Ya, belajar tentang adab-adab sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini banyak wong yang mengatasnamakan dakwah di atas sunnah. Wah, bahasanya keren kan, bahasa dakwah di atas sunnah. Masuk masjid kaki kiri. Dakwah di atas sunnah. Ya kan? Hah? Ke masjid tak berpeci. Dakwah di atas sunnah. Ke masjid pakai baju meja, pakai lepis. Ya tak? Padahal perintah Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ayo orang-orang beriman, pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk ke dalam masjid. Ya, pakai jubah kalau ada jubah ya, Pak. Pakai kurta kalau ada kurta. Ada surban, pakai surban. Ya, tapi kata orang soalim, akhir zaman ini lain. Ya, ay kamu soalim. Ya, biarlah tak apa-apa ngatur gitu soalim, Pak. Dalam hati dia cuma jawab, biarlah aku soalim daripada kamu sok kafir. La ilaha illallah. Seperti itu, Pak. Ya kan? Ini baru berdiri di atas sunnah. Ya, sunnah Nabi Muhammad, makannya ada sunnah, ya kan? Ya, nah, kakek kita belajar tidur dengan cara sunnah, masuk WC dengan cara sunnah, ya. Belajar kakek, Pak. Insyaallah ya. Kemudian tujuan selanjutnya ketika kita belajar di masjid itu, kita untuk membuat amalan masjid itu yaitu amalan zikir ibadah. Perbanyak kakek tuan-tuan zikir kepada Allah dengan cara menjaga zikir pagi dan petang. Ini jangan kita lewat ke Pak. Zikir pagi petang ini kata almarhum Kyai Zeron adalah zikir penguat. Selemah-lemahnya kita di dalam dakwah akan Allah Ta'ala kembalikan lagi kita ke dalam dakwah kalau kita jago zikir pagi dan petang. Hari ini banyak teman-teman kita yang ninggal ke zikir pagi dan petang sehingga apa? Balik 4 bulan muntaber, mundur tanpa berita, hilang. 4 bulan aja gitu kan. Karena apa? Mungkin faktornya tadi niat, ya. Karena niat dia bukan karena Allah, ya kan? Karena korbannya juga bukan korban dengan apa? Harta diri dan waktu dia, ya, tapi dengan harta wong. Kemudian yang 3 mungkin faktornya karena dia tidak menjaga zikir pagi dan petang. La ilaha illallah. Kemudian yang mulia, banyak-banyak kita belajar doa-doa masnunah, ya kan? Karena tak kalah tuan-tuan keluar di jalan Allah ini, Pak, 7 petala langit itu terbuka, Pak. Dan doa-doa ya kalian akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana, Pak Mus?
Baca nyebut itu. Lah baginda Nabi Muhammad SAW katakan ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Pertama, doa orang yang dizolimi. Kedua, doa anak yang soleh. Ketiga, doa wong yang sedang keluar di jalan Allah. Doa wong yang sedang keluar di jalan Allah ini Pak, 7 petala langit terbuka. Mangkonyo dak jarang ketika Bapak kumpul-kumpul lagi keluar, ngumpul ya ngumpul top dalam hati kepengen. Oh iya lumayan kalau itu martabak ya. Tahu-tahu datang martabak. Padahal ngomong tidak segala tidak gitu dengan kawan gitu. Apalagi kalau kita doa ya Allah, doa ke bini aku ya Allah, doa ke anak aku ya Allah, doa ke mamang aku, kakak aku, bapak aku, keluarga aku, kerabat aku, ngomong kampung aku, doa kita ya Allah, ya Allah. Tidak. Mangko doa tuan-tuan akan diijabah oleh Allah. Tidak. Risaunya dai ini hadirin mulia, beda dengan risaunya wong-wong yang ahli dunia. Risaunya dai ini, pikirnya baik, itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah sunnah. Risaunya dai, terpikir dia dengan bulan-bulan, oh ya Masya Allah kawan aku itu kemana tunggulah Pak, tidak minggu depan, tidak bulan depan, tidak 3 bulan ke depan, tidak setahun ke depan, kawan Bapak akan nelpon Bapak. Selama Bapak merisaukan tentang agama dia, selama Bapak merisaukan tentang keimanan dia, tidak. Bersedia insya Allah? Maka hadirin mulia, perbanyak Bapak ini, tuan-tuan ini zikir ibadah. Selama keluar ini Pak, Masya Allah, belajar kita ini kata Masyaikh kita minimal untuk orang yang awam. Oh, Masyaikh kita ini boleh lah untuk orang yang awam itu minimal baca Quran itu 1 juz. Enak. Kalau belum bisa baca Quran, belajar Iqra. Enak. Kapan lagi kesempatannya Pak? Ketika kita di jalan Allah ini lah Pak. Kalau kita lah balik ke rumah, banyak nian godaannya. Baru kita nak buka Quran, enak. Bini kita lah minta tolong pasang ke gas. Baru kita nak ibadah, lagi tetangga kita lah manggil minta bantuan kita. Banyak godaannya. Dan saat kita keluar jalan Allah ini, mangko fokuslah untuk tawajuk pada Allah. Bersedia insya Allah? Enak. Karena kapan lagi ini? Enak. Kapan lagi? 3 hari kita di jalan Allah, 27 hari kita di dunia. Enak. Maka ngomong lama dulu kata ke kamu tuh harusnya imbang. Enak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enak. Harus imbang kamu tuh. Jangan kamu tuh keluar-keluar nih. Enak. Tak dong ngejo ke perkara dunia, harus kamu tuh seimbang. Nah, enak Ini bahasanya kalau seimbang, Pak. Sehari sebulan itu ada berapa hari? 30 hari minimal 29 hari. Ya kan? Kalau kita nak buat seimbang 30 itu harus kita buat 15 hari untuk akhirat, 15 hari untuk dunia. Itu baru namanya seimbang, ya kan? Tapi Masyaikh kita tahu, ada umat akhir zaman ini akan berat melakukannya itu. Ada akan berat. Mangko dibagi oleh Masyaikh kita 1 bulan itu kita mbek 10% Pak. Ada 10% dari 30 hari adalah 3 hari. Ada. Dengan 3 hari ini dengan amalan sungguh-sungguh mangko 3 hari ini barometernya akan lebih sama besarnya dengan 15 hari yang kita bagi untuk dunia dan akhirat itu Pak. Maka hadirin mulia, setelah kita perbanyak zikir ibadah, itu akan membuat amalan daripada hikmat di dalam masjid itu. Amalan hikmat ini hadirin mulia seperti di zaman sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang tawanan ditawan dalam masjid, ya kan? Setelah dia ditawan Pak, ya kan? Kemudian dia nyingok sahabat-sahabat berhikmat, ada yang hikmat bersih masjid, ada yang hikmat nyiap makan, ada yang hikmat nunjuk ke tempat untuk wudu, ada yang hikmat nunjuk tawanan tadi makan, Dengan hikmatnya sahabat ini, buat amalan hikmat di dalam masjid, mangko wong yang tawanan, wong kafir tadi, terkesan Pak. Oh, ini Islam ini rupanya. Nah, selama ini aku nih didoktrin bahwasannya Islam ini radikal. Islam ini agama yang paling menyulitkan. Oh, ternyata Islam ini hebat ujinya. Punya sifat ikramul muslimin, memuliakan. Maka dengan amalan hikmat ini hadirin mulia, tawanan tadi yang tadinya tidak galak masuk ke dalam Islam, laju bersahadat hadirin mulia. Fashhadu lahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, katanya mulai hari ini,
Aku akan beriman kepada Allah dan aku akan beriman kepada Rasulullah SAW. Ini amalan hikmat, Pak. Amalan hikmatnya Masya Allah, ya kan? Berapa banyak kita temui di lapangan, nyingok uang dapat hidayah gara-gara amalan hikmat. Nyingok sendal tuh, Pak, Masya Allah, tersusun rapi ini. Ini perhatikan setiap ada jamaah yang keluar sini, sendal ini rapi ini yang tersusun. Enak. No, dengan pasangan-pasangannya, Masya Allah, jamaah ini, bolehlah jamaah ini. Enak. Sehingga tak ada diajak, dia melok dewek, Pak. Penasaran dia, ya kan? Ini amalan hikmat, Pak, ya kan? Maka jadi mulia, apabila kita buat 4 amalan ini selama kita keluar jalan Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan rahmat di dalamnya, Pak. Allah akan janjikan turunkan daripada keberkahan dari langit. Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Ya, walau anna ahlal qura, kata Allah, seandainya seluruh penduduk negeri amanna wattaqo, beriman dan bertakwa kepadaku, la fatahna, kata Allah, maka kami akan berjanji mim barakati fis sama'i wal ard, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan kami akan turunkan keberkahan dari bumi. La ilaha illallah. Ini hadirin mulia, 4 amalan yang diarahkan oleh Mas Syekh itu. Nah, kita buat kagak insyaallah ya. Kemudian hadirin mulia, setelah kita buat 4 amalan ini hadirin mulia, maka kita hendaklah satukan hati kita. Satukan hati kita, satukan gerak kita, satukan fikir kita hadirin mulia. Karena apa? Azasnya dakwah ini adalah kesatuan hati. Ya. Kalau hati kita sudah menyatu hadirin mulia, ibarat lampu, lampu yang terang, maka raron-raron itu marak dewek, Pak. Tak perlu lagi kita nyari taskilan, wong dewek nyerah ke diri, tolong selamat ke aku lah mending nyengok dunia ini. Maka uji masyih kita, asbab dakwah ini azasnya adalah kesatuan hati. Azas agama ini adalah pengorbanan. Hari ini, Pak, Masya Allah, banyak wong yang cak-cak paham dengan agama ini. Tapi diajak 3 hari, nolak dia. Banyak wong yang ejak-ejak paham dengan agama ini, diajak kita berkorban untuk keluar jalan Allah, tak berani dia. Ejak-ejak paham bae wong ini, Pak. Mangkonya kata Masyaikh kita, Pak, ya kan? Dakwah kita 3 hari ini sama dengan kita tegak di pucuk ketinggian 3 meter. Tegak kita di pucuk ketinggian 3 meter, oh angin sepoi-sepoi, Pak, ya kan? Nikmat rasanya, Pak. Dakwah Bapak selama 40 hari, maka Bapak kata Masyaikh itu sama dengan berada di ketinggian 40 meter. Pacak kita nyengok, oh itu rumah bulan bin bulan. Oh ini di sini ada ini, sini ada ini, Dakwah Bapak 4 bulan, sama Bapak berada di atas ketinggian 120 meter, Pak. Bapak tahu, oh di sini no Pulau Bangka, oh di sini ini, oh di sini ini. Maka semakin jauh Bapak berkorban, semakin lama Bapak keluar, maka semakin banyak kepahaman yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hati Bapak. Maka tidak akan sama, Pak. Beda, ya kan? 3 hari, 40 hari dengan 4 bulan. 3 hari kalau kita nanam ubi, Pak, cucuk ke 3 hari, kais-kaisnya oleh ayam. Kita cucuk ke selama 40 hari, tumbuh ubinya, sebesar kelingking. Tapi kalau Bapak cucuk batang ubi selama 4 bulan, nah, tegam dah. Ya kan? Lah pacak Bapak panen. Paham insyaallah? Insyaallah. Hadirin mulia. Nanti setelah kita sampai di tempat tersebut, kaki Amir akan menargib kita, ya kan? Kemudian jangan kemana-mana, kita kumpul masuk ke dalam masjid untuk buat musyawarah. Nanti setelah musyawarah, Amir akan arahkan petugas untuk nemui RT, nemui ketua masjid, ya kan? Ada lagi kalau ada tokoh masyarakatnya, jangan tidak dibuat ini, Pak, karena ini penting, ya kan? Untuk menyambung hati kita dengan hati orang-orang tempatan. Kemudian hadirin mulia, setelah kita buat program, misalnya kita buat taklim zuhur, ketika kita taklim zuhur, kita juga ada orang tempatan, itu ajak dia, Pak, sini Pak, kita buat taklim dulu, Pak. Sebelum taklim zuhur, ada yang namanya ta'aruf, ya kan? Setelah ba'da zuhur, kita menunggu komando dari Amir. Apakah kita nak langsung ta'aruf, apa setelah ba'dia zuhur, ya kan? Kita ta'aruf, jelaskan maksud tujuan kita datang di kampung ini. Ya kan? Apa tujuan kita? Yang pertama untuk islah diri, ya kan? Yang kedua untuk menghidupkan amalan masjid, insyaallah, Nah, kemudian ketika kita muzakarah ba'da zuhur, ada orang tempatan. Mangkung tempatan itu ajak, Pak. Libat ke dia. Panggil dia, Pak, sini, Pak.
Sini Pak, Bapak keberatan nggak? Kalau Bapak tidak keberatan, gabung sama kita yuk. Kita nak belajar adab-adab. Kita nak belajar sunah-sunah makan, sunah minum. Jangan sampai kaget ada wong tempatan, tapi kita tidak melibatkan mereka dalam musyawarah. Karena apa Pak? Banyak fitnahnya. Sering aku diomong ke kawan-kawan, ngapalah jamaah kamu tuh habis sholat zuhur itu buat lingkaran, ngomong kecil-kecil, muat umbing salwe. Iya, apa nak ngerakit bom, apa nak ngapo, tidak aja ke musyawarah. Tapi karena mereka tuh sangat beradab, ya kan, takut kaget ngajak bapak marah, ya kan, maka mereka sama-sama mereka tuh lah, ya. Jadi kaget bapak tuan-tuan ini musyawarah, ada orang tempatan panggil Pak, ya kan. Kemudian setelah asar, kaget ada yang namanya targib asar untuk memberikan semangat kita untuk berjaulah. Kalau ada orang tempatan, langsung libatkan dia Pak. Nih Pak, kaget sore kami nak nak keliling kampung ini Pak, ya kan. Nah sebagusnya ketika kami keliling, Bapak bersedia untuk merewangi kami. Sebab kalau Bapak bersedia untuk merewangi kami tahu, yang mana rumah yang patut untuk dikunjungi, yang mana yang tidak patut untuk dikunjungi, ya kan? Seperti misalnya ada rumah kafir, ya kan? Kakek kawan kita lagi bicara kebesaran Allah, bla 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 bla, bicara Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, tahu-tahu kafir. Enak. Agak tahu assalamualaikum, tahu-tahu rumah jando. Enak. Kok belagak pula rumah jando. Nah, lanjut tidak tawajuk, lanjut 3 hari itu mikir jando itu berak. Enak. Buat jaulah taklim di rumah jando itu, depan rumah jando itu, enak. Keliling 2,5 jam rumah jando itu. Enak. Mangko libat ke wong tempatan, Pak. Ya kan? Libat ke wong tempatan, enak. Usahakan dia ini bersedia untuk ngerewangi kita jadi dalil, jadi penunjuk jalan, ya. Karena apa? Apabila ada kerjasama antara muhajirin dan ansor, maka insya Allah kampung tersebut akan cepat diturunkan oleh Allah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham insya Allah? Kemudian dari mulia, kalau nak buat jaulah taklim, jaulah taklim itu 5 menit, baik Pak. Jangan jaulah taklim kaget tahu ke Talang Jering, jaulah taklim kaget ke ini Mutakin. Bukan Pak, jaulah taklim itu 5 menit. Apa poinnya? Kita sampaikan apa yang kita dengar tadi. Nah, mangkonyo baca ini korelasinya nyambungnya ke taklim tadi Pak. Taklim ini pelan-pelan, ya kan, dengan pelan-pelan diulang 3 kali, ingat gitu kaget. Nah kita sampaikan assalamualaikum Pak, ketika jaulah taklim lagi apa Pak? Misalnya lagi mandi ke ayam, oh Pak mandi ke ayam, bagusnya naim bapak ini sambung hati. Nah, ini kan Pak, kenal ke Pak, kami dari Kenten Laut, ini lagi itikaf di sini, belajar memperbaiki diri, belajar hidup amalan masjid, ya kan? Oh iya Pak, kebetulan saat ini di masjid Bapak ini sedang ada taklim wa taklum. Kalau Bapak bersedia, kami minta waktu Bapak untuk duduk di taklim wa taklum itu. Tidak baca 5 menit, 4 menit. Tidak baca 4 menit, 3 menit. Tidak baca 3 menit, 2 menit. Tidak baca 2 menit, semenit. Tidak baca semenit, 4 bulan lah Pak, walangan. Itu tawarannya Pak, ya kan? Kalau negosiasinya itu, kalau dia tidak galak, maka sampaikan apa yang kita dengar tadi. Oh sudah Bapak belum ada waktu, nah kami nak sampaikan bahwasanya kami tadi dengar taklim tentang bab iman Pak. Sampai ke dengan dia. Sebab apa kata Nabi? Baligh wa ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Paham insya Allah? Nah ini hakikat taklim Pak, ya kan? Kalau kita buat taklim seperti ini, insya Allah akan jadi habat asbab hidayah Pak, ya kan? Nah, kemudian dari mulia, setelah itu kita setelah buat taklim ada yang namanya UMM, usaha untuk memakmurkan masjid. Poinnya seperti itu juga, hampir mirip dengan taklim tadi Pak, ya kan? Bukan UMM ini berjajan, bukan UMM ini bukan, tapi UMM ini usaha memakmurkan masjid. Poinnya sama cak taklim untuk ngajak wong tempatan itu, dia bisa meluangkan waktu dia untuk duduk dalam masjid. Kaget setelah UMM masuk ke dalam masjid, mangko kaget ada apa bahasanya Mir? Dakwah, taklim, istiqbal. Ada yang dakwah ke sama saudara muslim kita itu, ada yang taklim, ada yang istiqbal. Nah, ini Pak, kalau kita buat ini sesuai dengan arahan, betul memang Pak. Kami pernah keluar 40 hari, 40 hari ini dapat 70 taskilan kali. Masya Allah. 70 taskilan, dan sekarang masih ada yang mondok di Temburu itu. Dapat taskilan sikok budak muda, ya kan? Baru tamat SMA, baru coret-coretan baju dia Pak. Oh, coret-coretan baju. Temu dengan aku. Ajak kenalan.
Ajak kenalan, ku ajak duduk di masjid, tak baca. Ini Pak, Ustaz, lagi adu gawi. Sebentar be aja aku. Enak. Sebentar be. Enak. Oh iya, datanglah ke masjid. Begitu datang ke masjid dengar taklim. Enak. Balik dengar taklim, balik dia. Rupanya apa aja mulia, datang lagi dia. Penasaran dia. Enak. Penasaran nengok jamaah. Enak. Rupanya jemaah bertato-tato jadi asbab hidayah juga rupanya. Ya kan? Penasaran nengok jamaah yang tidur-tidur tadi kan. Enak. Penasaran nengok jamaah yang taklim. Masya Allah. Balik dia, habis ganti baju, datang lagi ke masjid. Ditanya, ngapo kamu? Kami ngomong kalau kami lagi keluar 40 hari. Oh, pacak tak melok sebentar. Bisa 3 hari. Melok 3 hari. Balik 3 hari, seminggu balik 3 hari. Penasaran dia. Bolak-balik tidur, gelisah salah dia kan. Enak. Di rumah caknya tidak nyamannya. Beda dengan suasana masjid. Datang lagi dia, Mir. Taskil 40 hari, Mir. Dari 3 hari tadi. Sebelumnya 3 hari aku tanya, kau setelah tamat SMA ini nak nyambung kemana? Nak kuliah. Terus apa lagi yang nak kau buat? Aku nak ngelamar jadi polisi. Nak jadi polisi, Mir. Enak. 3 hari pertama. Enak. Begitu 40 hari dia ngentol kami, ya kan? Aku tanya lagi, apa dia cita-cita kau? Tidak galak aku nak jadi polisi. Aku nak jadi tentaranya Allah, weh. Masya Allah. Sekarang umumnya masih di pondok. Insya Allah setahun lagi dia balik. La ilaha illallah. Ini asbab kita buat tadi Pak. Kita buat taklim taklum, UMM, dakwah, taklim istiqbal. Enak. Kalau kita buat sungguh-sungguh, maka ini akan jadi asbab hidayah. Kemudian dari mulia, di saat kita keluar, sikok lagi yang perlu kita perhatikan. Kita perhatikan bahwasanya kita keluar ini ada pemimpin rombongan. Ya kan? Siapa itu? Amir kita. Nah, ini ketaatan kepada amir ini sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, ya orang-orang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada kamu Rasul, wa atiu ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada pemimpin kalian selagi, dalam tanda kutip, selagi pemimpin kalian ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada sikok jamaah Pak, ya kan? Lagi keluar. Saking taatnya dengan amirnya, apa-apa dia nak ngomong dengan amirnya. Mir, izin Mir. Ke warung, ya lah jelas aja Mir. Mir, izin Mir mandi, ya lah jelas. Begitu malam, Mir, izin Mir, aku malam ini tidur di mana? Oh, kita maju nih dia. Enak. Taatnya dia sama Mir, Jamir, kau malam ini tidur di situ. Malam pertama, malam kedua terus. Enak. Sehingga apa Pak? Karena amirnya ini adalah manusia biasa, punya sifat kemanusiawian. Tak kalah makmurnya bertanya, Mir, malam ini aku tidur di mana? Pada saat itu kondisi hati amirnya ini lagi kurang bagus. Enak. Bangko Jamirnya malam ini kau tidur di ringgo-ringgo. Di ringgo-ringgo tempat umum apa? Katil. Iya, katil itu, Pak. Tidur dia di situ. Enak. Ya Mir, tidurlah dia di situ. Apa dia hadir mulia, tak kalah besok setelah bayan subuh, musyawarah pagi kan? Lapor kata Mir, yang sikok Karkozari buat UMM, yang sikok Karkozari taklim, yang sikok Karkozari silaturahmi. Enak. Nah ini perlu diperhatikan juga laporan kita ini Pak, Masya Allah, laporan musyawarah itu bukan laporan ini bukan laporan daripada jadwal kita ya kan, tapi laporan apa yang sudah kita buat, itilat dengan siapa kita, dakwah dengan siapa kita, itu laporannya. Maka sikok dari lapor ini, ketika dia laporan, apa yang dilaporkannya? Lapor Mir, alhamdulillah semalam ketika Amr juru aku tidur di ringgo-ringgo, aku tidur di situ Mir. Innalillah, Jamirnya semalam tuh aku penesan baik dengan kau. Enak. Kenapa kau tidur di situ? Ya tidak apa-apa lah Mir. Aku dapat keberkahan juga. Apa keberkahannya? Tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah Mir. Saking taatnya sama Amir. Enak. Maka kita ini keluar ada Amirnya. Enak. Dan yang cukup untuk mengeluarkan kata-kata itu Amir kita. Maaf, hari ini banyak uang yang mubalah. Keluar 4 bulan begocok sama jamaah, kelantam dalam masjid itu. Karena apa? Karena yang sikok nak ngatur. Kita nih dalam satu komando hadirin mulia. Komando siapa? Amir kita. Kaget kita nyengok kawan kita yang tidur taklim, jangan dibangun ke, biarlah. Selagi Amir tidak bangun ke, jangan dibangun ke. Karena apa hadirin mulia? Dakwah ini tertibnya untuk saya dan ikram untuk kawan. Jangan dibalik. Kaget tertib untuk kawan, ikram untuk aku. Jangan pecah hati gitu Pak. Enak. Kalau kita pecah hati, tidak akan jadi asbab hidayah dan dapat dipastikan kita akan terlempar dari usaha dakwah ini Pak. Biarlah. Paham insya Allah? Enak.
pacak lamir ini negornya. Nah, ini perlu diperhatikan juga, ya kan? Nah, maka hadirin mulia, insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi asbab kebaikan, ya, jadi asbab hidayah untuk diri kita, untuk keluarga kita, kerabat kita, dan umat Nabi Muhammad seluruh alam. Doa, Amir.